2096 Wu Ji memilih warisan sejatinya. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Cepat, cepat, bawakan aku ramuan bunga kepala Raja Putih. Wu Zhenzu, Gu Immortal peringkat 6 dari klan Wu, berseru dengan nada cemas. Dia mengendalikan formasi, pikirannya terfokus padanya pada saat yang genting, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Untungnya, ada beberapa Master Gu peringkat 5 yang membantunya. Mendengar kata-kata ini, mereka segera mulai bekerja. Ramuan bunga kepala Raja Putih adalah material abadi peringkat 6, itu dilemparkan ke dalam formasi abadi. Formasi abadi klan Wu ini terkenal dalam sejarah, itu disebut formasi pemulihan kehidupan Laut Mati. Awalnya itu milik Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur, tetapi setelah Gu Immortal ini datang ke perbatasan selatan dan memprovokasi klan Wu, mereka malah terbunuh. Formasi pemulihan kehidupan Laut Mati adalah formasi abadi penyembuh tetapi inti Gu abadi hanya peringkat 7. Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur itu memang Gu Immortal peringkat 8 tetapi sebelum mati, semua Gu abadi mereka hancur. Klan Wu menghabiskan 100 tahun untuk akhirnya menyempurnakan Gu abadi yang relevan, berhasil menyiapkan formasi pemulihan kehidupan Laut Mati ini lagi. Wu Ji dan yang lainnya telah meninggal di Gunung Yitian. Alasan mengapa mereka dapat bangkit kembali sebagian besar karena kehancuran takdir Gu, dan juga karena efek dari formasi pemulihan kehidupan laut yang mati ini. Saat formasi itu perlahan berhenti, cahaya memudar saat Wu Ji terbangun di dalam formasi dengan ekspresi pucat. Sepertinya aku bangkit kembali. Wu Ji tersenyum tipis, dia ingin bangkit tetapi tubuhnya terlalu lemah, dia hanya berhasil setelah 3 kali mencoba. Kamu harus sedikit rileks, Wu Ji. Ini adalah kelima kalinya bulan ini. Wu Zhenzu mendatangi Wu Ji sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Wu Ji tersenyum acuh tak acuh, bukankah kita memiliki formasi ini? Bahkan jika aku mati, aku dapat bangkit kembali. Wu Zhenzu mencibir, jangan terlalu memikirkan metode Gu Immortal. Wu Ji, tahukah kau bahwa kau hampir mati sebelumnya, kau berhasil bangkit kembali karena formasi pemulihan kehidupan Laut Mati. Namun metode ini semakin tidak efektif karena seseorang menggunakannya terus-menerus. Kau mempermainkan hidupmu. Kau memiliki masa depan yang baik, mengapa kau tidak lebih peduli pada dirimu sendiri? Pada tingkat ini, kau akan benar-benar mati. Wu Ji mengangkat alisnya saat matanya bersinar terang, aku adalah seseorang yang pernah mati sebelumnya, apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Justru karena aku pernah mati sebelumnya, aku lebih menghargai hidup sekarang. Wu Zhenzu memutar matanya dengan marah, ini dianggap menghargai hidupmu. Karena kau telah memperoleh warisan sejati Sheng Tian dari Kong Sheng Tian, kau dapat memberikannya kepada klan, mengapa kau masih mengejarnya tanpa henti? Mengapa kau tidak mundur bahkan terhadap serangan semua orang? Meskipun aku bukan seorang Gu Immortal, aku tahu tentang keadaanmu. Nona Zhenzu, menurutmu mengapa para Gu Master sangat ingin menjadi abadi? Setelah menjadi abadi, akan ada banyak malapetaka dan kesengsaraan, bukankah mereka akan mencari kematian? Berapa banyak Gu Immortal yang mati karena kesengsaraan? Apakah mereka tidak tahu bahayanya? Bukankah mereka terus menghadapi bahaya secara langsung karena mereka ingin mendapatkan makna hidup yang sebenarnya? Di era yang hebat ini, jika aku tidak maju dengan berani, aku akan mengecewakan surga karena telah memberiku kehidupan ini, aku akan menyia-nyiakan kesempatan keduaku. Aku, Wu Ji, ingin menjadi abadi, aku ingin melihat hal-hal pada tingkat yang lebih tinggi, aku ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan. Inilah makna hidupku. Setelah mendengar kata-kata Wu Ji, ekspresi kompleks muncul di wajah Wu Zhenzu. Dia sebenarnya memiliki harapan yang tinggi terhadap junior Wu Ji ini, oleh karena itu dia datang untuk berbicara dengannya. Tetapi setelah berbicara, dia menemukan bahwa dia gagal meyakinkan Wu Ji. Sebaliknya, dia menjadi orang yang diyakinkan. Karena Anda telah memutuskan ini, saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Wu Zhenzu menghela napas. Wu Ji memiliki ekspresi yang tulus saat dia membungkuk, Nona Zhenzu, junior akan mengingat perhatian yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Mengatakan demikian, seorang dewa Gu lainnya muncul, hahaha, Wu Ji, saya mendengar kata-kata Anda sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari benih Dewa Gu nomor 1 dari klan Wu, Anda tidak mempermalukan reputasi kami. Wu Zanping, Anda datang ke sini untuk, Wu Zhenzu bertanya tetapi dia memiliki tebakan di dalam hatinya, dia cukup bahagia untuk Wu Ji.
Wu Zanping mengangguk pada Wu Zhenzu saat dia melihat Wu Ji. Saya adalah tetua tertinggi klan Wu yang bertanggung jawab atas bimbingan. Wu Ji, Anda memiliki tingkat kultivasi dan prestasi yang cukup. Saya ditugaskan untuk membimbing Anda di sepanjang jalan menuju keabadian. Wu Ji menarik napas dalam-dalam, dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Saat ini akhirnya tiba, dia telah menantikannya untuk waktu yang lama. Wu Zanping berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Ji, kamu adalah senior dari klan Wu yang fana. Setelah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun, kamu mengetahui banyak rahasia Dewa Gu. Klan Wu kami mengolah banyak jalur, kami paling ahli dalam jalur angin, itulah sebabnya kami berada di puncak dunia Dewa Gu perbatasan selatan, status kami tidak tergoyahkan. Petik 2. Kamu juga dapat memilih jalur lain, kami memiliki hampir semua jalur dalam inventaris kami, tetapi aku punya saran untukmu. Wu Zanping telah mendengar kata-kata Wu Ji sebelumnya, dia menyukai junior ini dan bersedia mengatakan lebih banyak hal. Wu Ji dengan cepat menjawab, tolong ajari aku senior, aku akan mendengarkan. Wu Zanping melanjutkan, daripada memilih jalan, ini lebih seperti Anda memilih warisan sejati. Klan Wu kami memiliki warisan sejati jalur angin terkuat, tetua tertinggi pertama kami, Lord Wu Yong juga mengolah jalur angin, ia menggunakan warisan sejati jalur angin terkuat di klan Wu juga. Namun, ada banyak kultivator jalur angin, persaingannya sangat ketat, saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk memilihnya. Saat ini, klan Wu memiliki dua warisan sejati yang bahkan kami, para Dewa Gu, inginkan, hanya saja jalan kami telah ditetapkan, mengubahnya memiliki biaya yang terlalu tinggi. Selama masa normal, kami mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan itu, tetapi dengan era yang bergejolak sekarang, kekacauan ada di mana-mana, ini adalah kesempatan terbaik bagi kalian para junior. Wu Zhenzu mendengar ini, ia setuju dan berkata dengan gembira, ini berarti tetua tertinggi pertama benar-benar mengeluarkan 3 warisan sejati ini untuk memelihara keturunan klan Wu kami. Memang, Lord Wu Yong memiliki pandangan ke depan dan kemurahan hati yang luar biasa, semua orang di klan Wu sangat menghormatinya. Wu Zanping memuji dari lubuk hatinya, dia berkata kepada Wu Ji, ada 3 warisan sejati yang bernilai tinggi yang bahkan kami para Dewa Gu inginkan, aku akan mencantumkannya untukmu, pilihlah dengan bijak. Warisan sejati pertama disebut warisan sejati Kaisar Mayat. Dia adalah Dewa Gu tingkat 8 perbatasan selatan yang mengubah dirinya menjadi zombie saat masa hidupnya hampir berakhir, oleh karena itu dia diberi gelar itu. Kaisar Mayat berada di jalur iblis, dia kejam dan ganas, menyebabkan kekuatan super bergabung dan menyerangnya. Dia meninggal selama pertempuran dan tubuh zombie abadinya berubah menjadi gunung mayat setelah kematiannya. Gunung ini tingginya ratusan meter, zombie berkeliaran di seluruh gunung, menghasilkan Gu zombie jalur transformasi dan Gu Qi mayat jalur Qi. Dulu, aliansi zombie perbatasan selatan menginginkan kepemilikan gunung ini dan menawarkan harga tinggi untuk membelinya dari kami untuk digunakan sebagai markas mereka, tetapi kami menolaknya. Saat ini, tampaknya keputusan kami tepat. Aliansi zombie adalah kedok sekte bayangan, tetapi itu bukan masalah kami sekarang. Intinya adalah bahwa dengan pergantian era, warisan sejati muncul pada Kaisar Mayat Yu Dingtian, yang merupakan warisan sejati Kaisar Mayat ini. Ini adalah warisan sejati jalur perbudakan tingkat 8, Wu Ji, jika kamu memilihnya, klan Wu pasti akan membesarkanmu dengan baik. Seorang dewa jalur perbudakan dapat melawan kelompok sendiri, masalah dengan jalur perbudakan adalah sejumlah besar sumber daya yang dibutuhkan, tetapi klan Wu dapat membantumu dengan itu. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa warisan sejati ini tidak memiliki Dewa Gu. Wu Ji mempertimbangkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, jalur perbudakan bukan gayaku, Dewa Gu juga sulit disempurnakan, aku tidak terampil dalam penyempurnaan Gu, terlalu sulit untuk mengolah warisan sejati ini dengan baik, bahkan dengan bantuan klan, aku tidak akan memilihnya. Baiklah, lanjut ke yang berikutnya. Wu Zanping melanjutkan bicaranya, warisan sejati ini adalah warisan sejati jalur jiwa. Warisan ini memiliki asal-usul yang lebih besar, warisan ini menyangkut yang mulia iblis jiwa spektral. Warisan sejati ini disebut warisan sejati jiwa 77 yang mendalam, metode yang paling menakjubkan adalah membesarkan binatang buas jiwa dan memeliharanya menjadi burung jiwa 77 yang mendalam. Begitu burung jiwa 77 yang mendalam tercipta, hampir mustahil untuk dibunuh. Bahkan jika mereka terluka parah, selama salah satu dari mereka masih hidup, mereka akan muncul kembali dalam waktu singkat.
Meskipun warisan sejati ini juga tidak memiliki Gu abadi, warisan ini mampu melewati itu dan memelihara binatang buas jiwa sebagai gantinya, perjalanan kultivasi akan lebih mudah. Wu Ji menggelengkan kepalanya, meskipun binatang buas jiwa kuat, aku tidak menyukainya. Aku mengolah tubuhku sendiri, membesarkan binatang buas jiwa seperti menjadi pengasuh, itu tidak cocok untukku. Wu Zanping sedikit mengernyit, memilih warisan sejati bukanlah permainan anak-anak. Wu Ji, pertimbangkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Benar, Wu Zhenzu juga mengangguk, baik itu warisan sejati kaisar mayat atau warisan sejati 77 jiwa yang mendalam, semuanya sangat langka. Wu Ji, kau harus menghargai kesempatan ini. Wu Ji tidak tergerak, para dewa, terima kasih atas sarannya, bolehkah aku tahu apa warisan sejati ketiga? Wu Zanping, warisan sejati ketiga adalah warisan sejati Seng Tian yang kau dapatkan kembali. Orang yang meninggalkan warisan sejati ini terkenal dalam sejarah Master Gu, dia disebut Kong Seng Tian. Kong Seng Tian memiliki Gu abadi yang dapat melarikan diri dari Qi. Gu ini luar biasa, pernah berada di posisi keempat dalam daftar Gu mistik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karena iblis nomor satu di dunia, Gu Yue Fang Yuan, Spring Autumn Cicada mendapat pengakuan publik dan diangkat ke Gu mistik ketiga, menyebabkan peringkat Gu yang dapat melarikan diri dari Qi turun. Berbicara tentang Gu Yue Fang Yuan, Wu Zanping dan Wu Zhenzu menunjukkan ekspresi yang rumit. Wu Ji dapat dengan jelas merasakan bahwa napas kedua dewa Gu ini menjadi sedikit bingung. Fang Yuan pernah menyamar sebagai Wu Yihai dan masuk ke klan Wu, bahkan seseorang yang cerdas dan tanggap seperti Wu Yong pun menjadi mangsa aktingnya. Namun klan Wu tidak lagi memenuhi syarat untuk membalas dendam padanya, selama perang takdir dan pengejaran Fang Yuan setelahnya. Bahkan pertempuran manusia varian yang terjadi di Laut Timur baru-baru ini mengukuhkan Fang Yuan sebagai takhta iblis nomor satu di dunia, tidak ada yang bisa menggulingkan statusnya. Tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang Fang Yuan, Wu Zanping kembali ke topik, Kong Seng Tian adalah seorang Gu abadi jalur Qi, dia paling ahli dalam metode gerakan. Jurus pamungkas gerakan jalur Qi yang dia ciptakan saat itu bernama Kong Seng Tian, jurus itu sangat kuat. Jika kamu memperoleh warisan sejati ini, kamu akan bergerak tanpa hambatan di dunia, kamu akan selalu memiliki inisiatif. Bagaimanapun, warisan sejati ini diambil olehmu, dapat dikatakan kamu ditakdirkan untuk itu. Namun, Gu abadi dalam warisan sejati kemungkinan besar berada di tangan Kong Ritian sekarang. Wu Zanping menggelengkan kepalanya, kau tidak kalah. Kong Ritian itu memiliki Gu abadi, tetapi dia hanyalah manusia biasa, meskipun dia beruntung bisa lolos, jadi kenapa? Dia tidak bisa lari lama-lama, banyak Gu abadi jalur lurus yang sudah mengincarnya. Jika Gu abadi klan Wuku berhasil, nilai warisan sejati ini akan meningkat pesat, itu akan lebih cocok untukmu. Tetapi Wu Ji masih menggelengkan kepalanya, tiga warisan sejati ini adalah jalur perbudakan, jalur jiwa, dan jalur Qi, semuanya luar biasa. Sayang sekali mereka tidak cocok untukku, aku harus terus mengembangkan jalur kekuatanku. Wu Zanping mengerutkan kening. Wu Zhenzu mendesaknya, Wu Ji, aku tahu kau memiliki warisan sejati jalur kekuatan, tetapi warisan sejati itu memiliki kualitas rendah, pemilik aslinya hanya seorang Gu abadi peringkat 6, itu tidak dapat dibandingkan dengan ketiga warisan sejati ini sama sekali. Melihat Wu Ji tidak tergerak, Wu Zhenzu terus berbicara, dan yang terpenting, jalur kekuatan sedang menurun, tidak dapat dibandingkan dengan jalur perbudakan atau jalur jiwa. Meskipun jalur Qi sedang menurun, dengan penggabungan 5 wilayah, gelombang Qi muncul dan jalur Qi mulai mengalami peningkatan lagi. Memilih jalur Qi jelas lebih bijaksana daripada bertahan dengan jalur kekuatan. Namun Wu Ji menggelengkan kepalanya, saya akan memilih jalur kekuatan. Meskipun warisan sejati lainnya akan memungkinkan saya untuk memiliki waktu yang lebih mudah, jika ada warisan sejati jalur kekuatan, saya akan tetap memilihnya. Saya akan berjalan di jalur kekuatan dalam hidup saya, jika saya tidak dapat menggunakan fondasi orang lain, saya akan menciptakannya sendiri. Wu Zanping tidak senang, Wu Ji, kamu belum menjadi dewa Gu, kamu tidak tahu kesulitan yang kita hadapi. Manfaat dari ketiga warisan sejati ini tidak dapat dijelaskan, tetapi kamu belum dapat merasakannya. Dengarkan saya dan pilih salah satu dari ketiganya, di masa depan ketika kamu berkultivasi dalam perjalanan panjang ini, kamu akan senang dengan keputusan yang kamu buat hari ini. Ekspresi Wu Ji tidak pernah seserius ini,
dia membungkuk dalam-dalam pada kedua dewa abadi itu, dewa abadi yang agung. Aku, Wu Ji, tidak akan pernah melupakan perhatian dan kepedulian yang telah kalian tunjukkan kepadaku. Tetapi jika aku tidak memilih jalan kekuatan, aku akan menyesalinya di saat berikutnya. Aku telah memutuskan ini, aku tidak akan mengubahnya lebih jauh. Bahkan jika aku gagal di masa depan, aku bersedia menanggung konsekuensinya. Kau, Wu Zhenzu dan Wu Zanping menggelengkan kepala, mereka merasa kasihan pada Wu Ji yang telah melepaskan kesempatan yang begitu besar. Apertur abadi Mengzhen, langit di sini dipenuhi dengan aurora merah muda yang terus bergerak dan berubah. Di tengah apertur abadi, ada ladang, padang rumput merah muda, itu adalah rambut janin mimpi bumi. Yang telah menghabiskan banyak usaha untuk digali Fang Yuan dari bawah tanah perbatasan selatan. Bunga-bunga itu semuanya adalah bunga mimpi 9 nada, jenis bunga ini hanya memiliki satu kelopak masing-masing, tetapi bunga itu melingkar ke atas dari akarnya dan menunjukkan bentuk spiral dengan 9 lapisan, itu cukup aneh. Di tenggara lubang abadi, Meng Qiuzhen secara khusus menciptakan sebuah danau. Danau itu memiliki sedikit air, ratusan kaki lebih rendah dari permukaan air di pantai terdekat. Seluruh danau itu seperti mangkuk yang memiliki sedikit air yang tersisa di dalamnya di bagian bawahnya. Air danau ini disebut air sungai mimpi. Di danau itu, ada sejenis ikan mengerikan yang tampak seperti lidah, berwarna merah cerah dan bergerak lincah, itu disebut ikan mimpi kecil ujung lidah. Akhirnya, di bagian paling utara lubang abadi itu ada ladang tulang-tulang terpencil. Ratusan tulang besar terkubur di tanah, sebagian dari mereka masih terekspos keluar. Tulang-tulang ini juga merupakan bahan gu jalur mimpi, mereka diperoleh dari mayat beberapa binatang buas kuno jalur mimpi. Meng Qiuzhen menempatkan mereka di sini dan menyiapkan formasi gu, menciptakan ladang pasir mimpi tulang ini. Ladang pasir itu diberi nutrisi menggunakan sumsum tulang, yang secara bertahap mengubah tanah menjadi pasir mimpi. Rambut janin mimpi bumi, bunga mimpi 9 nada, air sungai mimpi, ikan mimpi kecil ujung lidah, dan pasir mimpi, semuanya adalah material gu jalur mimpi yang diperoleh Fang Yuan selama kurun waktu ini. Saat ini, material gu jalur mimpi masih sangat langka. Fang Yuan hampir mengobrak-abrik seluruh area bawah tanah perbatasan selatan, tetapi ia hanya mengumpulkan sebanyak ini. Tetapi di dalam lubang abadi Mengzhen, material gu ini akan dipelihara dengan baik. Segera, aliran material abadi akan diproduksi. Meng Qiuzhen cukup yakin tentang ini. Meskipun ada tanda dao jalur mimpi di lokasi asli material gu jalur mimpi ini, tanda dao di sekitarnya sebagian besar masih jalur bumi, mereka ditekan dan tidak dapat berkembang dengan baik, mereka hanya hidup di antara celah-celah. Tetapi sekarang, mereka dipindahkan ke lubang abadi Mengzhen, mereka seperti naga banjir yang dilepaskan ke laut, atau harimau yang memasuki gunung, mereka dapat tumbuh bebas tanpa hambatan. Di lingkungan yang santai ini yang sebagian besar terbuat dari tanda dao jalur mimpi, material gu jalur mimpi ini akan tumbuh pesat. Selain itu, Fang Yuan memiliki ingatan tentang masa depan, ia memiliki metode yang luar biasa untuk memeliharanya, perbedaan waktu antara Mengzhen Immortal Aperture dengan dunia luar juga cukup baik. Dengan cara ini, perkembangan jalur mimpiku akhirnya berjalan sesuai rencana, selama aku bekerja keras, aku akan memperoleh banyak keuntungan di masa depan. Fang Yuan menilai dirinya sendiri. Investasinya pada jalur mimpi akan berhenti di sini. Dalam hal resep gu fana jalur mimpi dan pengalaman dalam menjelajahi alam mimpi, Fang Yuan memiliki ingatan 500 tahun, dia masih unggul. Dalam hal gu abadi jalur mimpi, Fang Yuan memiliki 4 di antaranya, dia jelas merupakan orang teratas di dunia saat ini. Dalam hal tingkat pencapaian, Fang Yuan adalah master jalur mimpi, mungkin ada orang lain yang berada di level ini juga, tetapi dia tidak diragukan lagi masih termasuk dalam kelompok orang tercepat. Selanjutnya, dalam hal resep gu abadi jalur mimpi dan bahan abadi, Fang Yuan tentu saja orang dengan hasil nomor 1. Dia memiliki 2 resep gu abadi jalur mimpi yang tidak diragukan lagi akurat dan luar biasa. Dalam hal bahan abadi, Fang Yuan juga memiliki keunggulan mutlak. Feng Jinhuang hanyalah seorang manusia, bahkan jika Lady Poison Scorpion adalah seorang abadi gu, dia bukanlah seorang abadi yang naik. Dari fisik pencari realitas mimpi murni, dia tidak dapat dibandingkan dengan Fang Yuan. Secara komprehensif, Fang Yuan jelas merupakan orang nomor 1 di dunia dalam hal jalur mimpi. Hasil seperti itu sudah melampaui harapan Fang Yuan. Dalam rencananya,
ia hanya perlu mempertahankan keunggulan tertentu dalam jalur mimpi. Dan sekarang masih belum saatnya untuk kebangkitan jalur mimpi yang sebenarnya. Mengambil contoh lubang abadi Mengzen, itu jelas merupakan tempat produksi material Gu jalur mimpi nomor 1 di dunia, tetapi hanya dapat menghasilkan material abadi jalur mimpi peringkat 6, jumlahnya juga sangat sedikit. Tanpa material abadi jalur mimpi yang cukup, Fang Yuan tidak dapat menaikkan peringkat Gu abadi jalur mimpinya. Sebenarnya, meskipun ia memiliki Gu abadi peringkat 8 seperti token mimpi dan dapat menggunakan gerakan mematikan seperti asap cahaya yang indah, ia tidak dapat memperoleh keuntungan melawan Duke Long atau Spectral Soul dalam pertempuran. Dalam pertempuran tingkat tertinggi, jalur mimpi hanyalah metode khusus yang dapat mengintimidasi dan membuat musuh waspada. Fang Yuan ingin menjelajahi Gua Setan Gila, ia harus menghadapi Star Constellation Immortal Venerable dan Spectral Soul Demon Venerable yang kemungkinan telah bangkit kembali, yang berada di dalam pintu kehidupan dan kematian. Menghadapi keberadaan seperti itu, metode jalur mimpinya yang masih dalam tahap awal pengembangan tidak dapat diandalkan sebagai metode utamanya. Sebenarnya, dengan menggabungkan Pure Dream Reality seekor fisik yang sempurna dan metode Split Soul milik Spectral Soul, aku dapat menciptakan Gu Immortal jalur mimpi dalam jumlah besar. Namun, aperture Immortal jalur mimpi tambahan tidak berguna, perolehan terbesar tetap akan berupa inspirasi alami, aku akan memperoleh resep Gu Immortal jalur mimpi yang baru. Bahkan jika aku mencoba menggunakan kesengsaraan kenaikan untuk menyempurnakan Gu Immortal, itu tidak akan mudah. Kesengsaraan dikendalikan oleh kehendak surga, bisa kuat atau lemah. Ketika kuat, akan ada lebih banyak ki langit dan bumi. Setelah melewati kesengsaraan, akan ada banyak ki langit dan bumi yang tertinggal untuk digunakan untuk memurnikan Gu abadi. Namun, jika kehendak surga mengurangi kekuatan kesengsaraan, tidak akan ada ki langit dan bumi tambahan, dia tidak dapat memurnikan Gu abadi jalur mimpi dalam kasus itu. Jika kehendak surga melakukan itu, keuntungan Fang Yuan akan sangat kecil. Pertama, biaya untuk menciptakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni tinggi. Dia harus menggunakan sejumlah besar alam mimpi. Jika kehendak surga mencoba sesuatu yang baru dan mengubah isi kesengsaraan, Fang Yuan juga akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, fondasi jalur mimpi Fang Yuan sudah terpapar pada kehendak surga terakhir kali. Jadi, memulihkan diri selama beberapa waktu dan menggunakan lubang abadi Mengzen untuk bersembunyi dari kehendak surga dan berkembang pesat, sambil memurnikan Gu abadi jalur mimpi baru sebelum menjalani kesengsaraan adalah metode terbaik sekarang. Terus berinvestasi di jalur mimpi tidak akan memberikan banyak keuntungan relatif. Jika Fang Yuan melanjutkan investasinya, ia akan menghadapi tekanan kehendak surga dan juga tekanan menjadi pelopor, itu akan sulit dan merepotkan. Ia mungkin juga menunggu hingga jalur mimpi berkembang dan alam mimpi ada di mana-mana. Setelah tren tumbuh sejauh itu, ia dapat menggunakan kesempatan itu untuk berkembang, menghemat waktu dan tenaga. Jadi, Fang Yuan tidak ingin menyimpan alam mimpi yang dimilikinya. Di tangan orang lain, alam mimpi ini akan memberi mereka kesempatan untuk tetap menjadi yang terdepan. Baik itu Kelantang dari Gurun Barat, Feng Jin Huang dari Benua Tengah, atau Lady Poison Scorpion dari Dataran Utara. Mereka akan sama saja, namun bagi Fang Yuan, nilai sebenarnya dari alam mimpi ini adalah bahwa mereka dapat meningkatkan level pencapaiannya dan memungkinkannya untuk mencaplok lebih banyak gua surga. Meng Qiuzhen benar-benar klon jalur mimpi yang Fang Yuan upayakan untuk ciptakan, efisiensi eksplorasi alam mimpinya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada tubuh utamanya. Saat level pencapaian Fang Yuan meningkat, ia memperoleh keuntungan besar. Pada saat yang sama, ia juga terus mencaplok gua surga di dua surga. Setiap gua surga memiliki setidaknya 1 juta tanda dao, 1000 tanda dao jalur surga, serta sejumlah besar sumber daya kultivasi. Gua surga ini memiliki sejarah panjang di belakangnya. Fang Yuan mencaplok semuanya, itu sama saja dengan langsung mengambil akumulasi milik orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Fang Yuan tumbuh berkali-kali, setiap kali, peningkatannya sangat besar. Kecepatan ini tidak pernah terdengar. Keistimewaan tubuh abadi yang berdaulat dan kekuatan tanda surgawi yang tak terkendali, mereka melampaui logika dunia kultivasi. Salah satu dari keduanya akan memungkinkan seseorang untuk naik ke puncak, meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Hal yang paling mengerikan adalah ketika keduanya digunakan bersama, efeknya akan lebih besar. Hasil aktual yang diciptakan akan jauh melampaui penambahan sederhana dari keduanya. Namun,
Baik itu peningkatan fondasi atau kekuatan, Fang Yuan masih tetap sebagai seorang yang terhormat semu. Dia mungkin adalah yang terhormat semu nomor satu dalam sejarah, tetapi itu tidak ada gunanya. Tanpa menjadi seorang yang terhormat, tidak akan ada perubahan kualitatif. Fang Yuan berkultivasi secara diam-diam sambil mencaplok lubang abadi, dia juga sangat sering memeriksa keberuntungannya sendiri. Pilar cahaya putih keperakan semakin tebal, tetapi awan di atasnya juga semakin besar. Baik itu awan hitam yang mewakili yang mulia iblis jiwa spektral atau awan emas yang mewakili yang mulia abadi matahari raksasa, mereka terus bertambah. Adapun awan bintang yang mewakili yang mulia abadi konstelasi bintang, telah berkembang beberapa kali lipat, jauh melampaui dua lainnya. Situasinya belum mencapai skenario terburuk, Fang Yuan masih punya waktu untuk melanjutkan kultivasinya dan pemulihan jika berada di gurun barat, laut timur, atau dataran utara, mungkin akan lebih terkenal. Tetapi perbatasan selatan memiliki terlalu banyak gunung, memiliki jumlah gunung paling terkenal di 5 wilayah, gunung lumpur busuk menjadi tidak mencolok, memberi orang perasaan biasa saja. Tempat ini menghasilkan lumpur busuk, itu adalah bahan gu umum yang memiliki tanda jalur racun dan jalur tanah, itu memiliki nilai yang sangat kecil di pasaran karena melimpah. Selama musim hujan, gunung lumpur busuk akan berubah menjadi rawa sementara, lumpur busuk akan berubah menjadi lumpur rawa busuk, yang merupakan bahan pemurnian gu yang banyak digunakan. Selama musim dingin, lumpur busuk akan bergabung dengan tanda jalur es dan salju dan berubah menjadi lumpur beku busuk, itu juga merupakan sumber daya umum. Karena sangat subur, ketika dicampur di tanah untuk memelihara tanaman, efeknya akan luar biasa. Banyak desa perbatasan selatan memanfaatkannya. Selain itu, lumpur beku busuk adalah makanan cacing lemak kentut bau, dengan demikian, gunung lumpur busuk ini juga menghasilkan cacing lemak kentut bau. Cacing gemuk kentut bau adalah cacing gu jalur racun tingkat 1, bentuknya seperti gu babi hutan hitam, sering dijual oleh pedagang yang tidak bermoral sebagai gu babi hutan hitam palsu. Mirip dengan cacing gemuk kentut bau dalam namanya adalah gu kentut bau, itu juga merupakan cacing gu jalur racun tingkat 1. Mirip dengan cacing gemuk kentut bau, gu kentut bau juga hidup di gunung lumpur busuk. Hidup dengan apa yang tumbuh di sekitar mereka, ada beberapa desa yang bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya gunung lumpur busuk. Desa-desa ini semuanya tersebar di sekitar pinggiran gunung lumpur busuk, meskipun mereka bersaing satu sama lain, mereka lebih cenderung bekerja sama. Karena gunung lumpur busuk adalah gunung yang terkenal, gunung itu jelas dapat menghasilkan bahan abadi, gunung itu bahkan memiliki binatang buas jalur racun atau binatang buas kuno. Desa-desa ini tidak memiliki dewa gu, mereka paling banyak adalah master gu tingkat 5, mereka tidak akan berani tinggal di gunung. Gemuruh. Pada hari ini, orang-orang di beberapa desa mendengar suara gemuruh, mereka menjadi terkejut dan tidak yakin. Apa yang terjadi di gunung? Mengapa ada guntur tanpa alasan? Gunung itu berbahaya, kami para master gu tidak dapat memahami apa yang terjadi. Kemudian, orang-orang mendengar teriakan orang-orang. Kong Ritian, kau tidak dapat melarikan diri. Aku tahu kau bersembunyi di sini, tetapi bisakah kau bersembunyi di sini selamanya? Keluarlah sekarang dan serahkan cacing-cacing gu milikmu, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau melewatkan kesempatan ini, setelah aku mencari di gunung dan menemukanmu, kau akan berharap kau mati saja. Teriak Dewa Abadi dari klan Wu, suaranya menciptakan gelombang suara yang menyebar ke seluruh area. Seorang Dewa Abadi. Seorang makhluk abadi muncul. Ya Tuhan, aku tahu tentang iblis Kong Ritian ini, dia secara khusus mengincar gadis-gadis yang murni dan polos, tidak kusangka seorang makhluk abadi akan mengejarnya, dia pasti sudah mati. Apakah Kong Ritian mendapatkan gu abadi sehingga seorang makhluk abadi datang untuk merebutnya? Ini bukan perampasan, makhluk abadi hanya menegakkan keadilan dan kebenaran. Apakah kalian pikir kita akan bertemu dengan makhluk abadi jika kita pergi ke sana? Apakah kita akan mendapatkan cara untuk menjadi makhluk abadi? Setelah perang takdir, semua orang di dunia mengetahui keberadaan makhluk abadi. Sebelumnya, karena kebanyakan orang hidup dalam isolasi, banyak orang mengira bahwa makhluk abadi hanyalah legenda. Sialan, Kong Ritian dipenuhi luka-luka, dia bersembunyi di gua lumpur busuk dengan wajah penuh keputusasaan. Makhluk abadi klan Wu terlalu mendominasi. Aku telah melibatkan kalian semua. Kong Ritian memandang Wang Xiaoer dan keempat orang cabul itu, merasa bersalah. Pada hari itu,
setelah meninggalkan lubang pembuangan, situasinya menjadi kacau. Keempat orang cabul itu awalnya mengincar warisan abadi Kong Ritian, tetapi mereka akhirnya dikejar bersama-sama. Kong Ritian juga tahu tentang keinginan keempat orang cabul itu, ia menggunakan warisan itu untuk memikat mereka, mereka akhirnya bekerja sama dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun, warisan sejati Seng Tian hanya menunjukkan dirinya sedikit, para Dewa Gu belum memperhatikannya. Kong Ritian hanya harus menghadapi para ahli peringkat 5 seperti Wu Ji atau Sang Xin Chi. Keempat orang cabul itu sendiri memiliki kekuatan besar, bersama dengan Kong Ritian yang merupakan iblis terkenal di perbatasan selatan, mereka berhasil melarikan diri dengan bekerja sama. Namun, masa-masa indah itu tidak bertahan lama, karena warisan sejati Seng Tian terungkap, semua klan super mulai mengejarnya, mereka mengirim para Dewa Gu keluar. Kong Ritian dan yang lainnya mendapat bahaya besar, mereka bersembunyi di mana-mana yang mereka bisa, akhirnya berakhir di Gunung Lumpur Busuk, tetapi sekarang, Dewa Gu klan Wu ada di sini untuk membuat mereka putus asa. Baiklah jika kita mati, lalu kenapa? Saudara Kong, jangan katakan lagi, ini adalah takdir kita. Ngomong-ngomong, mati di tangan seorang abadi juga cukup mulia. 4 orang cabul benua tengah terkekeh, mereka semua adalah anggota jalur iblis. Pada saat putus asa ini, mereka menunjukkan sikap agung mereka terhadap kehidupan. Baiklah, cukup bicara seperti itu. Siapa bilang kau akan mati? Tiba-tiba, dari tubuh Kong Ritian, sebuah wasiat melayang keluar. Melihat wasiat ini, 4 orang cabul benua tengah menunjukkan ekspresi yang rumit. Ini adalah wasiat Kong Seng Tian, selain wasiat dalam warisan sejati Seng Tian, ada juga Gu abadi dan esensi abadi. Dengan cara ini, Kong Ritian memiliki metode Gu abadi untuk digunakan. Ini juga menjadi alasan mengapa keempat makhluk jahat itu tidak menyerang Kong Ritian untuk merebut warisan. Orang-orang ini mampu bertahan hingga sekarang dari kejaran para dewa abadi, itu semua berkat kehendak Kong Seng Tian. Leluhur, Anda akhirnya bangun. Apakah luka-luka Anda sudah sembuh? Apakah maksud Anda kita masih bisa bertahan hidup? Mata Kong Ritian bersinar terang, ia bertanya berturut-turut. Kehendak Kong Seng Tian mendesah, saya tidak terluka, menggunakan metode Dewa Abadi hanya akan sangat membebani saya. Jadi, saya harus tidur dan menggunakan cacing Gu untuk mengisi kembali kehendak saya. Mengenai apakah Anda bisa diselamatkan, tentu saja Anda bisa. Mengapa saya meminta Anda untuk datang ke sini sebelum saya tertidur? Itu karena tempat ini memungkinkan kita untuk melarikan diri dari orang-orang ini. Setelah mengatakan ini, Kong Seng Tian mengambil tindakan dan mengaktifkan metode Dewa Abadi miliknya. Semua orang terkejut mengetahui bahwa sebuah terowongan panjang diam-diam muncul di Gua Lumpur Busuk ini tanpa keributan apapun. Mereka semua memasuki terowongan saat mereka masuk lebih dalam ke bawah tanah, tiba di sebuah aula. Surat wasiat Kong Seng Tian mendesah dalam setelah kembali ke sini, dulu, tubuh utamaku menghabiskan 100 tahun dan menggunakan segala macam petunjuk untuk menyelidiki dan melacak tempat ini setelah banyak usaha, akhirnya aku menemukan hulen ini. Sayang sekali tubuhku sudah terlalu tua saat itu, aku tidak punya waktu lama untuk hidup, aku hanya bisa membuat pengaturan dan pergi. Petik 2. Hulen. Apakah itu wilayah terpencil surga dan bumi yang tercatat dalam U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E? Semua orang terkejut, mereka pernah mendengarnya sebelumnya. U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E terlalu dikenal luas di dunia. Surat wasiat Kong Seng Tian tersenyum dengan angkuh, tentu saja. Hulen memiliki reputasi yang sama dengan Silen. Itu adalah wilayah terpencil tertinggi dari jalur Qi. Little Ritian, kau tahu bahwa metode paling khas tubuh utamaku adalah mengeluarkan arus dari pori-pori tubuhku dan bergerak cepat. Hulen dan Silen saling melengkapi, satu itu adalah pasangan yang sempurna dengan jurus pamungkasku. Dengan menggunakannya, kita pasti bisa lolos dari para pengejar ini. Itu hebat, semua orang terkejut dan gembira. Meskipun mereka tidak takut mati, situasi terbaik jelas adalah bertahan hidup. Surat wasiat Kong Seng Tian mendesah saat dia menambahkan, sayang sekali kau bukan seorang Gu immortal, Little Ritian, kau tidak dapat membawa wilayah terpencil surga dan bumi ini bersamamu. Begitu aku menggunakan jurus pamungkas ini, kau akan berhamburan dan terbang keluar seperti meteor, kecepatannya luar biasa dan tidak ada yang bisa menangkapmu,
tetapi Hulen ini akan ditinggalkan untuk para Gu Immortal di luar sana. Kong Ritian tidak mempermasalahkannya, leluhur, menjaga nyawa kita sudah cukup baik. Karena kita tidak dapat membawa wilayah surga dan bumi yang terpencil itu pergi, klan Wu dapat menjaganya agar tetap aman untuk kita sekarang. Suatu hari, aku akan mengambilnya kembali, Wu Ji atau Sang Xin Chi akan mengerang di bawah kakiku, mereka akan menderita karenanya. Kong Ritian mengatakan ini, tatapannya berubah menjadi kejam, dia memancarkan aura anggota jalur iblis yang tidak takut pada apapun, dia dipenuhi dengan niat jahat. Surat wasiat Kong Sengtian tertawa keras, bagus, beginilah seharusnya keturunanku bertindak. Kong Sengtian juga merupakan anggota jalur iblis saat itu, dia menyukai keturunan seperti Kong Ritian. Ngomong-ngomong, meskipun Kong Ritian telah melakukan banyak dosa, dia tidak kekurangan bakat atau sifat yang baik. Kalau tidak, dia akan bertahan hidup di perbatasan selatan begitu lama dan bahkan mendapatkan reputasi sebagai iblis yang kuat. Chen Yin Dao berkata, Tuan Gu Abadi, orang-orang ini adalah saudara-saudaraku, kami ingin bepergian bersama. Aku mendengar dari kata-kata Tuan bahwa kami akan berpisah. Surat wasiat Kong Sengtian mengangguk, memang, jika tubuh utamaku masih di sini, aku dapat menggunakan Hulen untuk membiarkan kalian melarikan diri bersama. Namun, aku hanya sebuah surat wasiat sekarang, aku hampir tidak dapat menggunakan Hulen, baik arah maupun tujuan, aku tidak dapat mengendalikan keduanya. Mungkin kalian dapat tinggal di sini dan bersembunyi di tempat lain, setelah aku pergi bersama Little Ritian, Dewa Gu perbatasan selatan itu mungkin akan mengejar kita sebagai gantinya. Chen Yin Dao dan yang lainnya merasa gelisah. Karena mereka dapat pergi, mereka pasti harus pergi. Tinggal di sini terlalu berisiko. 4 orang cabul benua tengah berpengalaman hidup seperti buronan, mereka tahu bahwa tinggal di belakang sama saja dengan mencari kematian. Namun, jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan bersama dengan Wang Xiao'er. Dan jika mereka terpisah dan kutukan itu diaktifkan. Saudara Kong, aku ingin berbicara denganmu. Memikirkan hal ini, Chen Yin Dao menghela napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kong Ritian sedikit terkejut, meskipun dia bekerja sama dengan 4 orang cabul benua tengah, dia tetap waspada. Namun sekarang setelah leluhurnya terbangun, dia tidak takut dengan serangan diam-diam dari 4 orang biadab itu. Kong Ritian pergi ke sudut bersama Chen Yin Dao sambil berbincang pelan. Jadi begitu, Kong Ritian tersentak. Kalau tidak, kenapa kita bisa seperti ini? Chen Yin Dao berbicara dengan sangat tidak berdaya. Kong Ritian berkedip liar, kupikir orang-orang benua tengah punya minat seperti itu. Ngomong-ngomong, saat pertama kali melihatnya, aku terkejut, mengira kalian saudara-saudara punya minat seperti itu. Percakapan mereka terdengar seperti suara teredam di udara. Saudara-saudara, menurutmu apa yang dikatakan bos pada kakak Kong? Wang Xiao'er kebingungan, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kong Ritian tidak hanya berada di jalur iblis, ia memiliki hobi yang sama dengan mereka, mereka dapat dianggap sebagai orang yang sama. Memikirkan bahwa mereka harus mengungkapkan kebenaran kepadanya sekarang, itu benar-benar memalukan dan memalukan. Mendengar kata-kata Wang Xiao'er, mereka bahkan merasakan anus mereka menegang. Keempat orang cabul besar itu sudah dalam penderitaan yang dalam sementara Wang Xiao'er mulai menikmati dirinya sendiri. Karena ia adalah seorang abadi yang misterius, keempat orang cabul besar itu tidak berani mengatakan apapun. Jadi, mereka bertiga memberikan jawaban yang samar-samar, bos punya alasan bagusnya sendiri untuk tidak memberi tahu kita. Xiao'er, kita harus percaya padanya. Bos pasti berpikir demi kita, ia hanya tidak ingin kita khawatir. Ini bukan masalah. Wang Xiao'er merasa sedikit malu dengan kata-kata mereka, saya salah, saya salah. Saudara-saudara, jangan salahkan saya hanya ingin tahu. Setelah Kong Sengtian memahami situasinya, ia kembali ke surat wasiat leluhurnya Kong Sengtian dan menjelaskan semuanya kepadanya. Mendengar ini, kehendak Kong Sengtian menunjukkan ekspresi aneh. Biar aku coba dulu. Kehendak Kong Sengtian tidak mengatakannya dengan percaya diri. Yang abadi, silakan lanjutkan. Chen Yin Dao dan yang lainnya dengan cepat berteriak dengan ekspresi terima kasih yang tak berujung. Kehendak Kong Sengtian tidak terburu-buru untuk mengobati mereka. Ia pertama-tama menggunakan metode investigasi untuk memeriksa keberuntungan mereka. Setelah melihat, kehendak Kong Sengtian mendapat ide,
ukuran ki keberuntungan orang-orang ini jauh lebih besar dari biasanya, sama sekali tidak lemah. Terutama Wang Xiaoer itu, apakah ia benar-benar seorang abadi yang amnesia? Kehendak Kong Seng Tian memutuskan untuk menyelamatkan mereka. 4 orang cabul besar benua tengah hanyalah manusia biasa, apakah bermanfaat untuk membantu mereka akan bergantung pada keberuntungan mereka. Kong Seng Tian adalah seorang dewa Gu jalur iblis, ia secara alami melakukan segala sesuatu dengan fokus pada keuntungan. Hanya menggunakan Hulen untuk membiarkan mereka melarikan diri tidak akan menghabiskan banyak esensi abadi, ia hanya perlu menggunakan metode. Tetapi untuk mengobati masalah 4 orang cabul besar itu akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Terutama ketika esensi abadi yang ditinggalkan Kong Seng Tian jumlahnya terbatas. Selanjutnya, Kong Seng Tian memulai penyelidikannya yang sebenarnya. Sesaat kemudian, wasiat Kong Seng Tian menunjukkan ekspresi serius, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menyembuhkan masalahmu. Kong Ritian terkejut, leluhur, bahkan metodemu tidak bisa berhasil. Ekspresi keempat orang cabul itu menjadi pucat. Wang Xiaoer bingung, apakah saudara-saudaraku memiliki masalah besar yang tersembunyi di tubuh mereka. Dia menjadi cemas, kalian semua menyembunyikan ini dariku. Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan berbagi saat-saat baik dan buruk bersama? Masalah apa yang kalian miliki? Meskipun aku tidak dapat membantu, setidaknya aku dapat mencoba untuk berbagi beban kalian. Wang Xiaoer mengatakan ini, dia menjadi cemas, bahkan ada sedikit kemarahan dalam nadanya. Keempat orang cabul besar itu menatap Wang Xiaoer, merasakan sakit di dalam hati. Atau lebih tepatnya, pantat mereka mulai sakit lagi. Apakah keberuntungan atau nasib buruk mereka karena bertemu orang seperti itu? Mereka beruntung karena mereka dapat bertahan hidup sampai sekarang karena dia. Tetapi mengapa mereka lebih suka tidak pernah bertemu dengannya? Ini adalah takdir kita. Chen Yin Dao mendesah getir, abadi, karena kamu tidak dapat menyelamatkan kami, sebaiknya kami tinggal di sini dan menunggu kematian. Kehendak Kong Seng Tian terkekeh saat dia melambaikan tangannya, meskipun aku tidak dapat menyelamatkanmu, aku memiliki metode yang dapat meringankan masalahmu. Aku dapat menekan masalah ini untuk sementara waktu, itu tidak akan mengganggumu untuk beberapa saat. Petik 2. Kamu bisa melakukannya. Keempat orang jahat itu menjadi bersemangat, mereka dengan cepat mengucapkan terima kasih kepadanya. Wang Xiaoer juga sangat bersemangat. Surat wasiat Kong Seng Tian merenung lagi, menurut deduksiku, kekayaanmu tidak ada di perbatasan selatan, itu masih di benua tengah. Apa? Keempat orang jahat itu saling memandang, mereka diusir dari benua tengah, tetapi mendengar kata-kata Kong Seng Tian, mereka masih harus kembali ke benua tengah. Surat wasiat Kong Seng Tian mendengus dingin, hanya ini yang akan kukatakan, apakah kau percaya atau tidak, terserah padamu. Pergi. Alasan dia berbicara kepada manusia fana ini begitu lama adalah karena pewarisnya Kong Ritian. Adapun Wang Xiaoer, surat wasiat Kong Seng Tian tidak ingin melibatkan dirinya. Jika tubuh utamanya ada di sekitar, dia mungkin akan campur tangan. Tetapi sekarang, siapa yang tahu latar belakang apa yang dimiliki Wang Xiaoer? Apakah dia benar-benar mengalami amnesia atau dia berpura-pura? Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, melihatnya, dia masih memiliki metode pertahanan. Kong Ritian belum menjadi Dewa Gu, dia bahkan dikejar oleh Dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan. Kong Seng Tian memutuskan untuk bertindak bodoh. Dia tidak ingin berurusan dengan Wang Xiaoer. Pergilah. Kong Seng Tian berbicara sambil mengaktifkan jurus pembunuh, memanfaatkan Hulen. Biasanya, ketika Dewa Gu menggunakan jurus pembunuh, aura yang kuat akan bocor keluar dan membuat yang lain waspada. Namun metode Kong Seng Tian dapat menyembunyikan aura tersebut hingga tingkat yang relatif sempurna. Metode ini sangat langka. Di 5 wilayah saat ini, hanya Wu Yong yang bisa melakukannya. Ini berarti bahwa ketika Kong Seng Tian masih hidup, dia pastinya menjadi sumber masalah yang besar bagi musuh-musuhnya, mereka tidak dapat dengan mudah bertahan melawannya. Jadi, ketika Dewa Gu Klan Wu menemukan sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Dia melihat orang-orang ini terbang ke segala arah, tidak mampu menghentikan mereka. Dewa Gu Klan Wu kesal tetapi juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Karena dia menemukan Hulen, ini adalah wilayah terpencil jalur Ki Surga dan Bumi. Aku akan memberikan kontribusi besar. Setelah Dewa Gu Klan Wu mengonfirmasinya, dia menjadi sangat senang, dia mulai menghubungi tetua tertinggi pertama klan Wu, Wu Yong.
Ketika Wu Yong menerima berita itu, dia sedang menyelesaikan urusan klan di kamarnya. Hu Len, dia segera berdiri dari tempat duduknya, matanya bersinar terang. Selanjutnya, dia membuka mulutnya, dia meniupkan angin hijau. Setelah angin hijau itu bergerak dan membesar menjadi seukuran kepalan tangan, angin itu memasuki pikiran Wu Yong. Pikiran-pikiran bertabrakan di pikiran Wu Yong saat mereka terus-menerus diproduksi. Angin hijau akan menyerapnya dan membantu dalam kecepatan tabrakan, memungkinkannya untuk berpikir lebih cepat. Meskipun Wu Yong adalah ahli jalur angin, tingkat pencapaiannya melampaui tingkat peniruan, ia dapat dengan mudah meniru sifat jalur kebijaksanaan. Tanah Wu adalah wilayah terpencil surga dan bumi, jika klan Wu dapat memperolehnya, ini mungkin kesempatan bagiku untuk memulai dominasiku. Wu Yong sangat senang, seolah-olah api membakar hatinya, berkobar hebat. Ada banyak wilayah terpencil surga dan bumi yang tercatat dalam U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E. Untuk jalur waktu, ada sungai waktu, untuk jalur ruang, ada gua ruang, juga dikenal sebagai pintu ruang. Untuk jalur Qi, ada tanah Si dan tanah Hu. Untuk jalur aturan, ada sungai arus balik, Gunung Chengbai, dan Gunung Miniskule. Untuk jalur informasi, ada tembok kristal Qian Kun, hutan bisikan, dan untuk jalur jiwa, ada Gunung Danghun dan lembah Luopo. Ada juga beberapa domain surga dan bumi terpencil yang terdiri dari beberapa jalur, misalnya sumur kota, laut biru kehidupan, dan jurang biasa. Gu adalah esensi surga dan bumi, pecahan dao besar, meskipun domain surga dan bumi terpencil memiliki tanda dao yang tersebar, jumlah totalnya biasanya melampaui peringkat 9 Gu abadi. Domain surga dan bumi terpencil ini tidak hanya tercatat dalam U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E. Sangat jarang, mereka diperoleh oleh Dewa Gu atau kekuatan super, meninggalkan legenda mereka sendiri. Jika domain surga dan bumi terpencil digunakan dengan baik, itu bisa memberi manfaat besar bagi kekuatan super. Bahkan yang paling terhormat dan yang paling terhormat pun akan mendapat manfaat besar darinya. Mengabaikan orang lain, hanya Dewa Iblis Qi Jue yang terkesan. Terhormat, dia telah menggunakan tanah Si untuk ikut serta dalam pertarungan tingkat atas di dunia Dewa Gu segera setelah bangkit kembali. Wu Yong tahu, bagi kekuatan super, jika mereka dapat mengembangkan wilayah surga dan bumi yang terpencil dengan baik, mereka akan memperoleh keuntungan besar dari monopoli di pasar, misalnya, seperti Gunung Danghun. Petik 2. Bagi seorang Dewa Abadi, wilayah surga dan bumi yang terpencil adalah pengganti dari Dewa Abadi peringkat 9, itu dapat mengguncang seluruh era, menyebabkan tren baru muncul di dunia abadi. Dewa Abadi peringkat 9 terlalu sulit didapat. Tidak banyak Dewa Abadi peringkat 9 bahkan dalam sejarah. Misalnya, Dewa Takdir, pengadilan surgawi menghabiskan jutaan tahun mencoba untuk melindunginya dan memulihkannya. Atau Dewa Kebijaksanaan misalnya, Dewa Abadi Matahari Raksasa menghabiskan banyak upaya untuk menyimpannya di dalam bangunan 88 yang sejati. Ada juga Dewa Kebencian, Dewa Abadi teratai Genesis yang berkomplot selama ratusan ribu tahun sebelum berhasil. Para bangsawan dalam sejarah adalah kelompok yang memiliki jumlah Dewa Abadi peringkat 9 terbanyak, semua gu vital mereka adalah peringkat 9. Selain mereka, jumlahnya bahkan tidak mencapai 5. Dengan demikian, nilai wilayah surga dan bumi yang terpencil terlihat jelas. Menggunakan domain surga dan bumi yang terpencil sebagai inti untuk mengaktifkan jurus pembunuh abadi seringkali memiliki efek yang hebat. Seperti segel perlindungan aliran balik Fang Yuan. Aku harus melakukan yang terbaik dan mendapatkan domain surga dan bumi yang terpencil ini. Aku harus mendapatkannya secara diam-diam dan mencegah informasi bocor. Wu Yong mengambil keputusan. Domain surga dan bumi yang terpencil memiliki implikasi yang besar jika terbongkar, seluruh perbatasan selatan akan terlibat, 4 wilayah lainnya bahkan mungkin datang untuk merebutnya. Namun sekarang, rahasia ini belum terbongkar, Wu Yong melihat peluang besar untuk dirinya sendiri. Pasukan lain hanya tahu tentang warisan sejati Seng Tian, mereka tidak tahu tentang tanah Hu ini. Sebelumnya, Gu Immortal Clan Wu telah bertarung melawan Gu Immortal Clan lain. Mereka pergi atas kemauan mereka sendiri. Saat ini di Gunung Lumpur Busuk, tidak ada kultivator penyendiri dan iblis lainnya. Di masa lalu, jika warisan peringkat 8 seperti warisan sejati Seng Tian muncul, seluruh dunia Gu Immortal perbatasan selatan akan tergerak, banyak orang akan dikirim untuk memperjuangkannya.
Namun sekarang berbeda. Kelima wilayah itu memiliki warisan yang muncul, semuanya terungkap karena gelombang Qi. Gu Immortal dari klan Wu mampu mengalahkan para pesaingnya terutama karena alasan ini, kekuatan super lainnya sibuk berurusan dengan wilayah mereka sendiri, mereka berusaha mendapatkan warisan dengan nilai tertinggi. Warisan sejati Sheng Tian hanyalah salah satunya. Dibandingkan dengan jalur lurus perbatasan selatan, Wu Yong lebih khawatir tentang para bangsawan semu. Iblis abadi Qi Jue dan leluhur laut Qi keduanya adalah dewa abadi jalur Qi, tanah Hu ini sangat berarti bagi mereka. Petik 2. Namun untungnya, iblis abadi Qi Jue saat ini ditekan oleh kota Kaisar Ilahi, sementara leluhur laut Qi bertarung melawan aliansi manusia varian yang dipimpin oleh Fang Yuan, dia tidak punya waktu luang. Petik 2. Sedangkan untuk Fang Yuan, Wu Yong masih sangat khawatir tentang Gu Yue Fang Yuan. Wu Yong tahu bahwa jika Fang Yuan datang untuk mengambilnya, dia tidak akan bisa menghalanginya. Gu abadi mudah dihancurkan, Fang Yuan mungkin bertindak hati-hati, tetapi domain terpencil semacam ini sulit dihancurkan, dia hampir pasti akan berhasil merebutnya. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, dia dapat mengolah jalan apapun, itu cukup. Menakutkan, Hulen pasti berguna baginya. Jika Hulen ini terbongkar, klan Wuku tidak akan bisa mempertahankannya, itu akan diambil. Saat itu, kita tidak hanya akan membuang-buang waktu dan sumber daya, kita juga mungkin mengalami kematian. Gengsi klan Wu juga bisa jatuh, akan lebih baik jika kita membiarkannya saja. Wu Yong memikirkan situasinya, dia memutuskan untuk mengirim orang dan diam-diam mengambil Hulen. Jika itu terbongkar selama proses ini, dia akan segera meninggalkannya. Meskipun klan Wu besar, itu bukan tandingan seseorang seperti Fang Yuan. Di dunia ini, jumlah orang tidak menjadi masalah, hanya kekuatan individu yang penting. Desa-desa di sekitar Gunung Lumpur Busuk tidak memiliki dewa abadi, tetapi kita perlu mencegah manusia dan Master Gu untuk mengungkap berita itu. Mungkin kita bisa memanfaatkan gelombang binatang buas untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu terburu-buru untuk menemukan Kong Ritian, kita bisa menyelidikinya secara diam-diam. Semoga saja, dia tidak mengungkap lokasinya sebelum aku mendapatkan tanah Hu. Jika dia terus membuat keributan, dia akan menimbulkan kecurigaan, dewa abadi klan Wu sebenarnya tidak dapat menangkap Kong Ritian, bukankah itu terlalu aneh? Metode apa yang digunakan Kong Ritian untuk melarikan diri dari dewa abadi peringkat 7 klan Wu? Saat itu, mereka akan menaruh kecurigaan mereka pada Gunung Lumpur Busuk. Jadi, Wu Yong lebih suka Kong Ritian menyembunyikan dirinya beberapa hari ini tanpa mengungkap lokasinya. Untuk menarik perhatian dunia dewa abadi perbatasan selatan, aku mungkin perlu mengaktifkan pengaturanku di klan Ba terlebih dahulu untuk membuat kedok bagi aku untuk mengambil tanah Hu. Tentu saja, ada satu kelemahan terbesar dalam rencana ini, yaitu Kong Ritian. Kong Ritian memiliki kehendak Kong Sheng Tian, ia dapat terhubung dengan harta karun surga kuning. Pada saat yang genting, jika ia mengungkap rahasia Hulen, itu akan menyebabkan klan Wu kita menderita banyak konflik. Petik 2. Tetapi kemungkinan ini sangat tidak mungkin. Wu Yong menganalisis dalam hati. Pertama, Kong Sheng Tian mengolah jalur Qi, Kong Ritian pasti akan mengolah jalur Qi juga. Jika klan Wu memperoleh Hulen, dari sudut pandang mereka ingin bersaing dengan klan Wu dalam kegelapan dan mengambil kembali Hulen tanpa keributan. Mereka tidak ingin sejumlah besar pesaing muncul. Meskipun kemungkinannya tidak mungkin, peluangnya masih ada. Risiko mengambil Hulen secara diam-diam sangat besar bagi klan Wu. Namun manfaat yang dikandungnya juga sangat besar, Wu Yong bersedia mengambil risiko. Beberapa hari kemudian, di atas Sungai Naga Merah, para dewa Gu dari klan Wu, klan Xia, dan klan Ba dengan gugup mengantisipasi sebuah kontes. Air sungai melonjak saat riak menyebar dengan suara ledakan. Ini adalah segmen sungai guntur api dari Sungai Naga Merah, yang menghasilkan cacing Gu jalur api dan jalur petir. Sebuah warisan sejati tingkat 8 yang baru ditemukan tersembunyi di dasar segmen sungai ini. Orang yang menyiapkan warisan sejati ini disebut dewa-dewa guntur api, ia mengolah jalur api terutama dengan jalur petir kedua, meskipun ia adalah seorang kultivator tunggal, ia memiliki keberuntungan di atas rata-rata dan mengalami banyak pertemuan yang kebetulan. Ia bukan dewa Gu perbatasan selatan, ia berasal dari Gurun Barat. Ia pernah menyebabkan kekacauan di dunia dewa Gu Gurun Barat, beberapa kekuatan super Gurun Barat mengejarnya. Meskipun ia berhasil bertahan hidup,
pada saat ia sampai di segmen Sungai Guntur Api dari Sungai Naga Merah, luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Sebelum meninggal, ia membuat pengaturannya. Justru karena pengaturannya, ruas sungai ini berubah menjadi ruas Sungai Guntur Api secara bertahap seiring berjalannya waktu. Metode Dewa Guntur Api tidak menarik perhatian. Metode itu sangat dekat dengan alam, meskipun ini adalah persimpangan klan Ba dan klan Xia. Kedua kekuatan super itu tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka mengira itu adalah perkembangan alami. Meskipun ruas Sungai Guntur Api menghasilkan cacing gu jalur api dan jalur petir, tidak ada gu abadi yang pernah diproduksi. Jadi, klan Ba dan klan Xia tidak memperhatikannya. Bagi manusia, meskipun gu jalur api dan jalur petir manusia memikat, lingkungannya terlalu berbahaya, hanya sedikit Master Gu peringkat 5 yang akan mengambil risiko. Jadi, warisan sejati Dewa Guntur Api tetap tersembunyi begitu lama, sampai sekarang ketika gelombang Qi melanda dunia, itu terungkap. Dewa Guntur Api adalah Dewa Abadi Gu peringkat 8, warisan sejati peringkat 8 yang ditinggalkannya cukup berkualitas tinggi, itu menyebabkan hampir semua klan super perbatasan selatan bersaing untuk mendapatkannya. Setelah beberapa penyelidikan dan pertarungan, hanya 3 pesaing yang tersisa. Satu adalah klan Wu, 2 lainnya adalah klan Ba dan klan Xia. Ketua tertinggi pertama klan Ba saat ini adalah Bade. Dia tinggi dan berpenampilan sederhana. Dia memiliki tubuh yang kuat dengan bahu dan dada yang lebar, kulitnya yang tidak tertutup tampak seperti kulit pohon berusia ribuan tahun, bahkan ada lumut hijau yang tumbuh di atasnya. Dia memiliki mulut yang besar dan hidung yang lebar, matanya ditutupi oleh kain hitam, menutupinya sepenuhnya. Jenggotnya yang hijau tua menjuntai hingga ke pinggangnya, sementara rambutnya yang hijau giok memanjang hingga ke belakang pinggangnya. Bade melayang di udara sambil memanggil Wu Yong, "Klan Wu, kau telah melewati batasmu, ini adalah wilayah klan Baku. Terlepas dari apapun warisan sejati itu, ini milik klan Ba." Klan Wu, sebagai pemimpin aliansi selatan, pemimpin Dewa Gu perbatasan selatan, mengapa kau tidak menjadi panutan, apakah kau mengabaikan aturan jalan yang benar? Wu Yong tersenyum sambil berkata dengan sopan, "Sejak kapan segmen Sungai Guntur Api ini menjadi milikmu? Batas wilayah antara klan Xia dan klan Ba adalah wilayah yang sensitif. Bade, kau perlu berbicara lebih hati-hati, setidaknya, kau perlu bertanya tentang pendapat rekan-rekan kita dari klan Xia." Sebelum ia selesai, Dewa Gu klan Xia, Xia Zhao, berbicara, "Tuan Wu Yong, terlepas dari apakah ini wilayah klan Xia atau klan Ba, itu tetap masalah kita. Klan Wu berada jauh di wilayah paling selatan, bahkan klan Kiao tidak berada di dekat segmen Sungai Guntur Api. Meskipun Xia Zhao hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, tetua tertinggi pertama klan Xia, Xia Cha, telah diubah menjadi Master Gu Fana oleh Fang Yuan. Xia Zhao sekarang adalah tetua tertinggi pertama saat ini, dengan status yang sama dengan Bade. Jadi, tidak aneh jika dia berbicara. Klan Xia dan klan Wu memiliki konflik di antara mereka bahkan dari sebelumnya, hubungan mereka tidak baik. Mengabaikan hal lain, hanya dalam beberapa tahun terakhir, klan Xia dan klan Wu berkonflik mengenai puncak Frosty. Fang Yuan telah menyamar sebagai Wu Yihai dan memaksa Xia Fei Kuai pergi, memenangkan kontes. Setelah itu, klan Xia masih melakukan serangan dan mengambil alih lubang asal kosong klan Kiao. Klan Kiao adalah kekuatan tambahan klan Wu, menyerang wilayah klan Kiao berarti menyinggung klan Wu. Setelah itu, Wu Yong menggunakan clear jade dripping wind ini Bambo Building untuk membalikkan keadaan. Klan Xia terpaksa mengembalikan lubang asal kosong. Tetua tertinggi eksternal klan Xia, Immortal Yan Huang, pernah memiliki Moon Bowl, tetapi klan Wu telah menguasai wilayah ini. Jadi, meskipun klan Xia dan klan Ba tidak harmonis, karena klan Wu adalah yang terkuat di antara mereka, kedua klan ini sebenarnya berdiri di pihak yang sama sekarang. Ekspresi Kiao Xiliu sedikit berubah. Dia adalah salah satu dari 3 peri besar perbatasan selatan, kecantikannya setara dengan peri Miao Yin. Tingkat kultivasinya juga peringkat 7. Kali ini, dengan tindakan klan Wu, klan Kiao harus menunjukkan sedikit usaha sebagai kekuatan tambahan mereka, jadi mereka mengirim Kiao Xiliu untuk menemani Wu Yong. Kiao Xiliu tahu tentang aturan jalan yang benar. Melihat klan Ba dan klan Xia bergabung melawan klan Wu, dia menjadi cemas secara internal. Dewa Gu jalan yang benar memiliki seperangkat aturan untuk diikuti. Mereka tidak sebebas jalan setan, atau tanpa beban seperti para penggarap tunggal. Meskipun Wu Yong kuat,
tampaknya orang nomor satu di perbatasan selatan. Tanpa alasan yang benar, dia tidak dapat mengambil warisan sejati guntur api dengan paksa. Pada saat ini, reputasi Wu Yong dan statusnya sebagai pemimpin aliansi selatan menjadi rantai yang mengikatnya. Jika Wu Yong mengambilnya dengan paksa, dia akan kehilangan dukungan semua orang. Jalan lurus perbatasan selatan akan kehilangan kepercayaan pada ketidakberpihakannya sebagai pemimpin aliansi. Klan Wu adalah kekuatan yang kuat tetapi mereka tidak mengolah jalur api atau jalur petir. Warisan sejati guntur api peringkat 8 benar-benar tidak signifikan bagi klan Wu. Jika Wu Yong mencoba mengambilnya sekarang, kerugian klan Wu akan lebih besar. Terhadap perlawanan klan Xia dan klan Ba, senyum di wajah Wu Yong menjadi lebih jelas. Pergi, bawa orang itu ke sini. Dia memberi perintah. Gu Immortal klan Wu di belakangnya membuka pintu masuk lubang abadi. Seorang Gu Master Fana keluar. Wu Yong memperkenalkan, Gu Master Gurun Barat ini adalah pewaris garis keturunan Dewa-Dewa Api Guntur. Tidak masalah apakah segmen sungai Guntur Api milik klan Ba atau klan Xia, yang jelas warisan sejati Guntur Api di sungai itu milik teman kecil ini. Ekspresi para dewa Gu klan Ba dan klan Xia berubah. Wu Yong tersenyum lagi dengan ketenangan, sebagai anggota jalur lurus, bagaimana kita bisa merebut warisan orang lain? Warisan sejati ini ada pemiliknya, itu milik teman dari Gurun Barat ini. Sebagai pemimpin aliansi selatan, saya harus bersikap tidak memihak dalam tindakan saya. Jika ada yang mencurigai identitasnya, Anda dapat mengambil darahnya dan mengujinya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wu Yong. Jadi dia datang dengan persiapan. Mata Kiao Siliu bersinar saat dia menenangkan diri. Dengan alasan ini, klan Wu memiliki hak untuk berpikir. Mereka dapat memblokir tuduhan apapun yang ditujukan kepada mereka. Wu Yong dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, klan Ba dan klan Xia jatuh ke tempat yang canggung. Bade dan Xia Zhao saling memandang, ekspresi mereka jelek. Wu Yong membuat persiapan yang sangat matang, mereka cukup terkejut. Meskipun Wu Yong baru saja naik ke tampuk kekuasaan, keterampilan politiknya merupakan pelajaran besar bagi seluruh dunia Southern Border Gu Immortal. Bade dan Xia Zhao tahu bahwa karena Wu Yong telah mengeluarkan keturunan garis keturunan ini, identitasnya pasti asli. Bahkan jika Wu Yong berpura-pura, dia akan melakukannya dengan metode yang luar biasa yang tidak dapat dilihat untuk saat ini. Bade dan Xia Zhao berdiskusi di antara mereka sendiri dan melangkah maju beberapa langkah. Bade memiliki ekspresi serius, bagaimana kita bisa mengembalikan warisan Southern Border ke Gurun Barat. Xia Zhao menambahkan, karena dewa-dewa api guntur meninggal di sini dan meninggalkan warisan sejatinya di perbatasan selatan, ini hanyalah kehendak surga. Klan Ba dan klan Xia tidak bisa mundur, warisan sejati berada di antara wilayah mereka. Jika mereka mundur sekarang, apakah mereka masih akan mempertahankan reputasi? Mereka, Wu Yong tidak terkejut dengan kata-kata mereka, dia melambaikan lengan bajunya, kalau begitu, mari kita bertiga bersaing untuk mendapatkannya. Situasinya telah mencapai tahap ini, mereka hanya bisa bertarung untuk menentukan hasilnya. Biarkan aku bertukar pukulan denganmu. Bade berteriak saat dia bertindak lebih dulu. Xia Zhao hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, dia dengan cepat terbang menjauh dan menyerang dari jauh, membantu Bade untuk menahan Wu Yong. Wu Yong tertawa terbahak-bahak, angin kencang bertiup saat langit berubah gelap. Bade mengolah jalur kayu, dia mengaktifkan jurus pamungkasnya, pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya dan daun-daun terbang muncul di langit. Namun melawan jurus pamungkas Wu Yong, pohon-pohon itu terpotong-potong dan daun-daunnya layu. Setelah 3 ronde, Bade dan Xia Zhao dikalahkan oleh Wu Yong, pihak yang lebih unggul sangat jelas. Ada lagi yang bisa dikatakan. Wu Yong tersenyum. Xia Zhao memasang ekspresi marah, dia tetap diam. Dia tidak bisa tidak mengingat saat Xia Cha masih peringkat 8, setidaknya saat itu, Wu Yong tidak begitu sombong. Dia benar-benar menjadi sekuat ini. Bade terguncang dalam hati saat dia mengepalkan tinjunya, tapi aku masih punya satu jurus pamungkas yang belum digunakan. Jika aku mencoba, bisakah aku mengalahkan Wu Yong? Bade memikirkannya, dia mengendurkan tinjunya yang terkepal. Hanya warisan sejati Fire Thunder ini tidak cukup penting baginya untuk mengungkap jurus pamungkas yang telah dirahasiakannya selama bertahun-tahun. Klan Ba dan klan Xia akhirnya pergi. Wu Yong membawa Master Gu Gurun Barat ke dasar sungai saat dia mengambil warisan sejati Fire Thunder. Master Gu Gurun Barat berlutut di tempat, meminta untuk bergabung dengan klan Wu.
Wu Yong langsung setuju. Guru gugurun barat ini bernama Zhong Yi, ia memiliki banyak bakat dan karakter yang baik, ia bisa menjadi benih Dewa Gu dengan sedikit pembinaan, klan Wu tidak mengalami kerugian dalam menerimanya. Karena Fang Yuan, sejumlah Dewa Gu klan Wu telah meninggal. Wu Yong membutuhkan lebih banyak Dewa Gu klan Wu untuk muncul sekarang, sehingga ia menerima guru Gu di sekitar wilayah lain sebagai tetua eksternal masa depan klan mereka. Selamat kepada Tuan Wu Yong, Anda dengan mudah mengalahkan klan Ba dan klan Xia, memperoleh warisan sejati guntur api. Qiao Xiliu berkata dengan sopan. Di perbatasan selatan saat ini, siapa yang berani bersaing dengan Tuan kita? Para Dewa Gu klan Wu memperoleh lonjakan moral, mereka berbicara dengan penuh semangat. Wu Yong mengakui perkataan mereka, dia berkata dengan tenang, sebarkan berita tentang pertempuran hari ini. Aku ingin seluruh dunia Gu Immortal perbatasan selatan mendengarnya. Ya, para Gu Immortal dari klan Wu menjawab. Tuan Wu Yong, aku, Gu Immortal manusia jamur ke Xin Hong, mencarimu. Pada saat ini, seorang Gu Immortal manusia jamur mendekat dari arah tenggara, menunggangi ombak di sepanjang jalan. Apa, seorang Gu Immortal manusia jamur? Apakah dia datang dari surga manusia jamur? Bernyali besar, para Gu Immortal di sekitar Wu Yong mengalami perubahan ekspresi. Xin Hong mengenakan kemeja putih, wajahnya polos, dia tidak menyembunyikan penampilannya, ada jamur besar di atas kepalanya, tampak seperti topi. Hati Wu Yong tersentak. Pada saat berikutnya, Xin Hong menyampaikan kepada Wu Yong, Tuan Wu Yong, aku datang dari surga manusia jamur, aku membawa perintah Tuan Gu Yue Fang Yuan. Ekspresi Wu Yong tidak berubah, dia menjawab, untuk apa kau datang? Xin Hong tersenyum, warisan sejati Seng Tian. Pupil mata Wu Yong langsung mengecil.